siang SMA Santa Lucia Bandung. Sistem 4 langkah, tapi tidak pernah menjelaskan apa sisi positifnya. Karena fokus kami adalah partisipasi siswa, kami ingin agar kegiatan OSIS kali ini tidak hanya untuk memuaskan keinginan guru, tetapi melayani siswa juga. Ketika kami menerima saran, kami tidak hanya akan mengabaikan membacanya saja, tetapi kami akan benar-benar memastikan bahwa saran tersebut akan kami wujudkan. Kata teman aku, kebanyakan dari kelas 11 milih kita, tapi mayoritas dari kelas 10 milih Rosalin sama Robin. Kalau kelas 12 masih pada bingung ya. Kata aku kalau misalkan kita bisa narik perhatian kelas 12, kita bisa dapetin suara satu angkatan, atau enggak minimal kita bisa dapetin. Lu udah makan? Lu kayak kekurangan makan sih. Gue punya kue coklat di tas, mau gak? Mau gak? Rom, lu kapan terakhir kali makan? Lu kayak kekurangan makan tahu. Sama kapan kayak terakhir tidur kayak kurang tidur lu? Iya, gue tahu lu kerja keras, tapi perhatiin diri lu juga, jangan sampai kekurangan makan sama tidur lalu terus. Ya sorry Bi, aku belakangan ini emang lagi fokus banget buat nyiapin debat kita nanti. Aku pengen banget kita jadi pemimpin OSIS. Iya, gue tahu, tapi lu juga harus mikirin diri lu sendiri. Nanti kalau pas debat lu pingsan tiba-tiba kan gak lucu. Nanti semuanya bukan fokus pada visi misi kita, tapi fokusnya gara lu pingsan. Oke Bi, besok gue bakal makan lebih teratur sama tidur yang cukup. Yang benar. Iya Bi. Selamat siang SMA Santa Lucia Bandung. Nama saya adalah Emilia Kurniawan atau akrab disebut Emi, pemimpin redaksi majalah Sekolah Jendela. Hari ini saya akan menjadi moderator debat antara kedua paslon yang akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2018-2019. Dari paslon 1 ada Rosalin Karlisa dan Robin Santoro. Dari paslon 2 ada Juliet Cassandra dan Romeo Masindelianis. Mari kita mulai debat. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada paslon 1. Kalian pernah menyebutkan bahwa salah satu visi untuk mencapai visi kalian menjadikan sekolah yang menginspirasi masyarakat dalam bidang sosial dan prestasi adalah untuk meningkatkan kinerja OSIS. Saya ingin tahu langkah konkret apa sih yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Terima kasih Emi atas pertanyaannya. Meningkatkan kinerja OSIS adalah tujuan terbesar kami sebetulnya dalam mencalonkan diri dan alasan terbesar kami kenapa kami ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kami merasa bahwa meskipun OSIS ini telah berfungsi dengan baik, ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Nah, kami berencana untuk melakukan hal ini dengan meningkatkan komunikasi antar divisinya dengan cara membuat grup yang komprehensif di Teams dan mengadakan training tentang organisasi dan koordinasi dalam organisasi tersebut. Kami percaya dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka kami akan bisa meningkatkan efisiensi dari OSIS itu sendiri. Julia, Romeo, ada tanggapan? Menurut kami, langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Rosalin itu sudah dilakukan. Jika kalian lihat live stream debat pemilu 3 tahun yang lalu, maka kalian akan menemukan bahwa paslon yang terpilih telah menyebutkan peningkatan komunikasi sebagai salah satu cara mereka meningkatkan kinerja OSIS. Para penonton bisa mengecek live stream debat yang ada di channel YouTube sekolah kita untuk memastikan. Jika Rosalin dan Robin ingin benar-benar memperbaiki kinerja OSIS, maka mereka harus menemukan ide-ide baru. Mengapa? Karena ide-ide yang mereka sebutkan itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Selama beberapa tahun ini, kami rasa koordinasi antar divisi itu kurang, kegiatan OSIS masih dinilai bosan, dan antusias dari siswa pun cenderung kurang. Jika kita menemukan terobosan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, maka kinerja OSIS tidak akan pernah diperbaiki. Bagaimana Rosalin?
Sebenarnya kami telah memikirkan beberapa cara baru untuk meningkatkan kinerja OSIS. Tetapi kami tetap menekankan sebagian cara lama karena menurut kami cara-cara tersebut telah terbukti menghasilkan perubahan bagi OSIS. Walaupun peningkatan tersebut hanya sedikit. Lebih baik kami memperbaiki OSIS ini dengan pelan-pelan daripada tidak memperbaiki sama sekali. Tapi kalau tujuan terbesar kalian adalah untuk meningkatkan kinerja OSIS, maka harusnya kalian benar-benar menggunakan strategi yang baik. Kalian tidak boleh melakukan setengah-setengah saja dengan menggunakan cara lama yang tidak efisien. Kalau begitu, kenapa orang harus memiliki kalian? Kita hanya akan terjebak dalam stagnasi yang hanya akan menjatuhkan kita. Keberanian untuk mengambil resiko diperlukan oleh sebuah pemimpin. Jika suatu paslon tidak berani untuk berpikir secara revolusioner, maka mereka hanya akan menyesatkan rakyatnya. Oke, tidak ada tanggapan. Mari kita lanjut ke pertanyaan dan paslon selanjutnya. Kenapa kalian pikir visi misi kalian? Karena kami sadar bahwa fasilitas sekolah ini masih sangat kurang dan butuh banyak perbaikan. Oleh karena itu kami ingin... Oke Juliet, tenang dulu. Seorang pemimpin harusnya bisa mengendalikan emosinya sendiri. Mengendalikan emosi itu penting, tapi apa gunanya jika kalian... Oke, kedua paslon punya alasan yang bagus. Tapi kira-kira apa reaksi siswa terhadap solusi kalian? Bisa jadi mereka nggak akan terima. Kami akan menggunakan sistem 4 langkah yang kami yakini akan sangat bisa membuat OSIS ke arah yang lebih baik lagi. Sistem 4 langkah, tapi tidak pernah menjelaskan apa sisi positifnya. Kami sudah lakukan riset dan hasilnya terlihat bahwa Rosalin Robin, dari tadi tuh kalian muter-muter terus jawab pertanyaan kami. Kami jadi bingung mau ngomong apa. Maaf ya, ini debat bukan kami diputar. Pertanyaan berikutnya adalah untuk paslon 2. Apa tanggapan kalian atas foto ini? Apaan tuh? Kamu nanti buat HSN Surabaya mau ngasih apa? Gak tau deh, sebenarnya gue gak mau datang soalnya kan dia di OSIS kerjanya gak benar. Terus dia naik pangkat juga cuma gara-gara cari muka doang. Tapi HSN-nya hari Sabtu ini loh. Minimal kamu kasih permen lah. Masa gue ngasih permen, dia kan udah ranking di bintang 5. Terus chefnya ternama, masa cuma ngasih permen 3 ribuan? Ya nggak apa-apa lah daripada kamu nggak ngasih apa-apa. Memang lu udah beli hadiahnya? Udah dong. Apa? Ada deh, nggak akan aku kasih tahu sekarang biar surprise. Dih, kan lo yang ngasih ke dia, bukan lo ngasih ke gue. Aneh banget alasannya. Lu pasti belum beli ya? Lu mau ngambil ide gue kan? Makanya lu nanya ke gue. Tuh kan bener. Ya udah kalau gitu nanti gue beliin si Robin rumah babi sama gue babi aja deh. Tuh kan jadi basah. Udah nggak apa-apa. 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질리 Run. Kalau misalnya ketua dan wakil ketua OSIS pacaran, bagaimana kita bisa percaya bahwa OSIS tetap akan bisa beroperasi dengan lancar tanpa dipengaruhi oleh masalah personal kalian? Bagaimana anggota OSIS yang lain bisa memastikan kalau kalian mau mendengarkan opini mereka ketika mengambil keputusan dan kalian tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kalian sendiri? Juliet dan Romeo, bagaimana kami semua bisa mempercayai kalau kalian akan menerapkan visi, misi, dan janji kalian dengan baik? Kalau kalian bohong tentang hal sepele-sepele hubungan kalian, pemimpin macam apakah? Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kamu nggak apa-apa? Gue tapi yang kali ini sakit banget. Gue nggak tahu harus mau ngapain lagi biar reda sakitnya. Ya aku ada obat. Tunggu dulu. Ya udah, kalau kamu masih sakit, kamu istirahat dulu aja biar aku nanti lanjutin debatnya. Enggak, Rom, gue tetap pengen lanjutin soalnya integritas kita sebagai paslon udah dihancur berkeping-keping sama Emi. Masa gue sebagai calon ketua ninggalin sendirian, nanti kalau kita kalah di depan sana, kita kalah bareng-bareng, gue punya tanggung jawab itu buat lu. Tapi kamu masih merintih kesakitan.
Mending kamu istirahat deh. Kamu duduk manis aja biar nanti aku yang hadapin Emi. Aku udah tahu cara buat jawab pertanyaan dari dia. Beneran nih, kalau jawaban lu nggak memuaskan kita bakal dihabisin sama Emi. Nanti kita tambah malu di depan banyak orang. Kamu percaya sama aku kan? Iya. Ya udah, kamu tenang aja biar aku yang urus masalah kita hari ini. Jadi bagaimana Juliet, Romeo? Apa tanggapan kalian? Pertama-tama kami ingin meminta maaf sedalam-dalamnya kepada semua warga sekolah ini. Kami seharusnya terus terang mengenai hubungan kami yang sesungguhnya, karena semua warga sekolah berhak tahu 100% calon seperti apa yang akan mereka pilih. Mereka berhak mengetahui apa yang akan mereka pertaruhkan dengan memilih calon yang memiliki situasi seperti kami. Apakah kalian menyesali perbuatan kalian? Kami merasa kami seharusnya tidak berpacaran dengan diam-diam, tapi kami memiliki alasan yang kuat mengapa kami tidak memberitahu siapapun. Kami tahu bahwa di dalam sekolah ini orang menilai berdasarkan rumor dan gosip, bukan kualitas dirinya. Kami tahu bahwa orang menilai berdasarkan popularitas dan pesona dengan prinsip yang mereka punyai. Rasionalitas dan cara berpikir kritis bukanlah sifat-sifat yang dimiliki oleh banyak warga sekolah ini. Lihat saja jurnalisme di SMA Santa Lucia. Majalah bernama Jendela itu seharusnya menjadi media di mana orang bisa dengan bebas menyuarakan aspirasi tanpa takut harus kena hukuman. Tapi apa yang terjadi? Semua publikasi yang ada di majalah itu isinya menjadi semua keputusan sekolah. Jika ada guru yang mengirimkan opini berisi kritik tentang sekolah, maka siswa itu akan dipanggil ke rumah. Demokrasi macam apa yang akan dilakukan di sekolah itu? Suatu demokrasi yang baik itu harusnya mendorong rakyatnya untuk berpikir kritis. Warga seharusnya didorong untuk menyampaikan hal-hal yang bisa memperbaiki sistem sekolah, bukan untuk mempertahankan status quo. Jika kita mudah berpuas diri dengan keadaan kita sekarang, maka kita tidak akan bisa pernah maju. Selain itu, aku juga sebenarnya tidak tahu mengapa banyak orang memperlakukan hubungan aku dengan Julia. Kami sudah berpacaran selama setahun. Semua orang tahu bahwa kami sama-sama ada dalam divisi kepemimpinan. Selama menjalani jabatan kami telah beberapa kali mendapatkan pujian atas kinerja kami dalam menyusun kegiatan OSIS. Program-program kami seperti pertukaran pelajar dengan SMA Santa Ursula, acara akhir tahun, penggalangan dana untuk tunawisma, dan berbagai macamnya telah kami jalankan dengan baik. Ya, memang ada kekhawatiran tentang kemampuan kami jika kami tidak profesional dalam melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Tetapi toh kami tetap bisa bekerja dengan baik meskipun bersyarat. Jika kami terbukti telah menyalahgunakan kekuasaan atau lalai dalam menyelesaikan pekerjaan, maka kami akan menerima kritik dari orang lain. Tapi jika tidak terbukti ada masalah apapun, mengapa orang harus mempertanyakan integritas kami? Dalam pemilu ini sebenarnya apa sih yang dinilai oleh pemilih? Kualitas atau hubungan personal kami? Terima kasih Romeo atas tanggapannya. Tidak terasa kita telah mencapai akhir dari debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2018-2019. Jangan lupa untuk menggunakan suara kalian dalam pemilu tahun ini. Ingat, satu suara saja bisa membawa perubahan yang sangat berarti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Jadi kita kalah. Bentar. Internet gue lemot nih. Nih, Ya, padahal kita beda tipis sama paslon 1. ya. Gue kira kita bakalan kalah mutlak, kayak 70-30% atau 80-20%. Iya, gue mikir juga gitu. Tapi ternyata enggak tuh. Mungkin sekolah kita nggak semuanya bobrok kali ya. Mungkin sebagian masih ada yang milih pemimpin untuk berpikir kritis sama kualitasnya. Nah, mungkin. Jadi nanti kita pulang mau makan di mana? Oh iya, gue udah lapar banget nih dari tadi mikirin hasil voting sama debat. Gimana kalau live di cafe? Wah, malah ke sana. Tapi orang-orang udah pada tahu kita pacaran juga sih. Jadi gimana? Nggak mau nanti kita diliatin terus sama teman-teman. Gue sih nggak mau ya difoto lagi kayak kemarin masa izin gue. Kalau makan di Cina mau nggak? Gue lagi pengen yang berkuah sama yang pedas nih. Ya kali panas-panas gini makan yang berkuah, mau gosong lu luar dalam. Tapi gue dengar banyak cewek yang suka sama cowok hitam manis. Dengar dari siapa? Emang lu mau narik perhatian sampai berapa banyak? Kan udah punya gua. Ya nggak apa-apa lah, kan nanti lu bangga kalau gue banyak yang suka. Ngeles aja. Ya udah, gimana kalau
Ya udah. Apaan tuh?